Halo semuanya, salam kenal semuanya. Perkenalkan, sebutkan saja nama saya Yuni. Aku kerja di warung makan sederhana. Warung kecil di pinggir jalan, bukan tempat ramai. Biasanya cuma buka sampai maghrib. Pemiliknya ibu tua. Aku bantu dari pagi sampai sore. Dan jujur saja, warung ini hampir selalu sepi. Kadang 1 jam, tidak ada satupun pembeli. Sore itu hujan rintik. Jam menunjukkan pukul 18:15. Biasanya kami sudah bersiap tutup. Tapi tiba-tiba ada motor berhenti. 1 orang pesan nasi, lalu pergi cepat. 5 menit kemudian, datang lagi 2 orang. Aku sempat senang. Dalam hati bilang, "Alhamdulillah, ramai juga hari ini." 10 menit berlalu, warung jadi ramai. Bangku penuh. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Tapi, tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan. Mereka diam. Hanya suara sendok menyentuh piring. Aku berdiri di dapur, dan baru sadar sesuatu. Tidak satupun dari mereka menatap wajahku. Aku antar pesanan satu persatu. Aneh, wajah mereka pucat, matanya kosong. Salah satu pelanggan menyebut pesanannya dengan suara sangat pelan. "Teh, panas." Suaranya seperti tidak dari mulut. Aku ke dapur ambil teh. Saat kembali, bangku yang tadi penuh tiba-tiba kosong. Tidak ada siapa-siapa. Piring masih hangat. Uap nasi masih naik. Tapi orangnya hilang. Aku mulai gemetar. Kupanggil ibu pemilik warung. "Ibu, pembelinya kemana?" Ibu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Nak, warung ini memang sering ramai, tapi bukan buat manusia." Ibu bilang, dari dulu setiap lewat maghrib, selalu ada yang mampir. Mereka datang lapar, tapi tidak pernah bayar. Dan kalau dilayani, mereka akan kembali. Setiap malam. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani kerja sampai maghrib. Dan sampai sekarang, kalau lewat depan warung itu, aku masih bisa dengar suara sendok, padahal warungnya tutup. Jika kalian pernah melihat tempat sepi tiba-tiba ramai, jangan langsung senang. Karena tidak semua yang datang itu manusia. Aku pikir setelah berhenti kerja di warung itu, semuanya akan selesai. Tapi aku salah. Sejak malam itu, aku sering mimpi. Mimpi sedang berdiri di dapur warung, sendirian, lampu temaram, dan dari luar terdengar suara kursi ditarik. Teror kembali. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun dan aku mencium bau yang sangat aku kenal. Bau nasi hangat. Padahal aku sendirian di rumah kontrakan. Kejanggalan fisik. Saat aku bangun dan duduk, tanganku gemetar. Di telingaku ada suara pelan. Bukannya lama. Suara perempuan. Suaranya sama persis seperti suaraku sendiri. Tiba-tiba aku ingat, malam terakhir aku di warung, ada satu pelanggan yang aku layani paling akhir. Dia tidak makan. Dia hanya duduk, menatapku lama. Dan sebelum pergi, dia berbisik, "Besok, kamu yang masak ya." Pengungkapan mengerikan. Keesokan harinya, aku sakit, demam tinggi, mengigau. Kata tetangga, aku bicara sambil duduk dan mengaduk udara, seperti sedang memasak. Dan mulutku terus mengulang satu kalimat, "Warungnya buka, masih ramai." Kembali ke warung. Klimaks. Beberapa hari lalu, aku nekat kembali ke warung itu. Bangunannya masih ada, tapi pintunya tertutup rapat.
Warga sekitar bilang pemilik warung sudah meninggal 3 hari setelah aku berhenti. Aku berdiri lama di depan warung, dan dari dalam aku mendengar suara. Suara piring, sendok, dan suara langkah menuju pintu. Teror puncak. Pelan, pintu warung terbuka sendiri. Di dalam, bangku penuh, ramai, dan di dapur, aku melihat seseorang membelakangiku. Dia sedang memasak. Saat dia menoleh, itu aku, dengan wajah pucat, mata hitam, dan senyum yang terlalu lebar. Akhir, meninggalkan trauma. Aku lari, dan sampai sekarang, setiap lewat maghrib, aku masih merasa lapar. Bukan lapar makan, tapi lapar melayani. Jika suatu tempat sepi tiba-tiba ramai, dan kamu merasa dibutuhkan, hati-hati. Mungkin yang datang tidak ingin makan, tapi ingin kamu tinggal.